أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي انفرد بالصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون سبب النعيم المؤبد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الرسول مؤيد وعلى آله وأصحابه إلى يوم المعاد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وأحثكم على طاعة الله لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Kaum muslimin rahimakumullah, berbahagia kita pada hari ini, namun sekaligus kita bersedih, campur aduk perasaan kita hari ini. Kita berbahagia karena telah menyelesaikan amaliyah Ramadan selama 1 bulan, melaksanakan siam di siang hari dan qiyam di malam harinya. Namun kita juga berduka karena kita telah berpisah dengan bulan mulia ini. Mungkin kealfaan kita selama Ramadan tidak bisa melaksanakan amaliyah itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin karena kita tidak maksimal melaksanakan amaliyah itu. Dan mungkin kita tidak bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang, karena boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Semua dalam genggaman dan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini lebih kurang 2 miliar manusia mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, menggema memenuhi ruang angkasa jagat raya ini. Takbir sebagai pengakuan bahwasanya Allah segala-galanya dan kita adalah makhluk yang lemah, nisbi, relatif, dhaif dan tak berdaya. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kita tidak bisa tergerak hati kita dan kita tidak sampai melaksanakan apa yang kita lakukan hari ini. Maka itu takbir yang bermakna Allahu Akbar sebagai sebuah pengakuan Allah lah segala-galanya. Ketika kita salat, kita angkat 2 tangan kita sebagai tanda menyerah dan taslim kepada Allah, Allah segala-galanya. Dan kita tundukkan muka yang kita anggap terhormat ini rata dia dengan kaki kita sebagai penghambaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, Tuhanlah segala-galanya. Darinya kita berasal, sekarang kita berjalan di atas muka buminya, dan kepadanya pula kita akan kembali. Allahu Akbar. Kaum muslimin rahimakumullah, Idul Fitri bermakna 2. Yang pertama, Idul Fitri adalah hari berbuka. Tidak boleh ada orang yang berpuasa hari ini. Setelah kita berpuasa selama 1 bulan penuh, maka kita harus makan hari ini. Dan kita sunat tadi sebelum berangkat untuk sholat di sini untuk memasukkan sesuatu benda yang kita makan atau kita minum dalam kerongkongan kita. Maka itu Rasulullah sangat menekankan, tidak boleh ada orang yang kelaparan hari ini, tidak boleh ada orang yang tidak makan hari ini. Syariat zakat fitrah tujuannya adalah sesuai dengan hadis Nabi, aghnuhum fi hadzal yaum, cukupkan orang-orang dha'afa itu, orang-orang yang fakir itu di hari ini. Tidak boleh ada orang yang kelaparan hari ini. Dan disunnatkan untuk berzakat itu dengan makanan yang dimakan oleh bangsa satu negeri itu atau makanan pokok negeri itu. Kaum muslimin, suatu hari
ketika Rasulullah akan berangkat ke lapangan melaksanakan sholat, lebih kurang jarak 500 meter dari rumah Rasulullah yang sekarang ini di Raudhah di Masjid Nabawi itu ke tempat musalla namanya, tanah lapang yang hari ini kalau kita umrah atau haji akan melihat ada satu masjid namanya Masjid Ghammamah. Di situ dulu Rasulullah sholat istisqa, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Suatu hari ketika itu beliau terlambat hadir ke lapangan untuk sholat Idul Fitri. Para jamaah telah menunggu, tidak seperti biasanya Rasulullah terlambat. Lalu Bilal bin Rabah datang ke rumah Rasulullah menjemput Rasulullah. Apa gerangan yang terjadi? Kenapa Rasulullah belum juga hadir? Ternyata tadi ketika akan berangkat ke lapangan, Rasulullah berjumpa dengan seorang anak yang menangis karena dia mungkin dianggap dibuli oleh teman-temannya karena tidak memiliki makanan yang enak dan tidak memiliki pakaian yang baru. Ketika melihat anak tadi menangis, Rasulullah menyapa dan bertanya, siapa gerangan namamu? Siapa ayahmu? Apa gerangan membuat engkau menangis wahai ananda? Si anak tidak menoleh kepada arah suara dan dia tidak tahu sebelumnya itu adalah Rasulullah. Anak tadi mengatakan, aku diejek oleh teman-temanku karena tidak memiliki pakaian baru. Maka Rasulullah pun kembali ke rumah dengan membawa anak tersebut dan Rasulullah memandikan anak yatim tersebut. Ternyata anak tersebut telah yatim ketika ayahnya maju ke medan perang dan ibunya seorang janda yang dhaif. Rasulullah menanyakan, maukah engkau aku sebagai ayahmu dan Hasan dan Husain sebagai saudaramu? Anak itu pun terkejut. Dia baru tahu ternyata yang berbicara dengan dia adalah Rasulullah, orang yang sangat mulia, orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak tadi dimandikan oleh Rasulullah dan dipakaiankan dengan pakaian cucunya, pakaian Hasan. Anak itu pun menjadi wangi dan bersih dan berangkatlah beliau ke tanah lapang untuk sholat bersama jamaah. Rasulullah menekankan tidak boleh ada orang yang berduka hari ini. Semua harus berfitrah, semua harus bergembira, semua tidak ada yang kelaparan. Maka itu kita disyariatkan untuk menunaikan zakat fitrah karena dicontohkan Rasulullah, seorang anak saja beliau berlambat sholat itu hanya demi membela seorang anak yatim, maka beliau berlambat hadir sholat Idul Fitri di lapangan. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, makna Idul Fitri itu adalah hari kembali kepada kesucian. Karena orang-orang yang telah melaksanakan amaliyah Ramadan dengan sebaik-baiknya, insya Allah dia laksana seorang bayi yang baru dilahirkan. Kayaumi waladasu ummuhu. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, kata Rasulullah. Siapa yang melaksanakan amaliyah Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Seperti bayi yang baru dilahirkan. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang disabdakan Rasulullah itu. Namun, apakah semua orang yang beragama Islam mendapatkan predikat dan sertifikat tadi itu? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Kitalah yang bisa berkaca dengan diri kita sendiri. Apakah Ramadan tadi datang dan berlalu dengan sia-sia? Ramadan diawali dengan Sya'ban yang bermakna bercabang. Ya Sya'abul khairat, bercabang-cabang kebaikan di bulan Sya'ban itu. Ramadan maknanya adalah membakar. Yang membakar segala dosa dan kesalahan kita yang kita lakukan selama ini. Ibarat kita menemukan sebongkah besi di sebuah tanah, kita cangkul dan kita angkat besi tadi. Ternyata untuk menentukan apakah itu besi yang asli atau tidak, kita bakar. Untuk menentukan itu emas ataukah kuningan, kita bakar. Hasil dari pembakaran itulah hari ini menunjukkan keaslian kita. Ramadan juga bermakna hujan yang turun pertama pasca musim panas. Di negeri-negeri yang memiliki 4 musim, ketika musim panas rumah-rumah tertutup debu, daun-daun yang hijau sebelumnya menjadi kusam akibat debu yang menutupi daun-daun itu. Maka hujan yang pertama turun pergantian dari musim panas ke musim semi itu namanya Ramadan. Dari akar kata itulah kata Ramadan. Diharapkan
kusam dan debu yang telah tertutup di jiwa dan di hati kita selama ini, kita basuh dengan Ramadan. Diharapkan dengan Ramadan memurnikan jiwa kita, kita bakar jiwa kita kembali menjadi fitrah. Maka itu Syawal secara bahasa artinya meningkat. Kalau dulu orang punya timbangan, ada seperti neraca keadilan di kanan dan di kiri, diletakkan satu pemberat di sebelah kiri, maka akan terjungkit dia naik yang sebelah kanan. Bahasa Arabnya Syawal. Diharapkan dengan amaliyah yang kita lakukan ada peningkatan pasca Ramadan. Kaum muslimin, jangan sampai kita termasuk dalam satu ucapan Rasulullah SAW ketika beliau melaksanakan Idul Fitri. Sebuah hadis yang dikisahkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak. Beliau menceritakan satu hari Rasulullah salat Idul Fitri, ketika beliau naik tangga akan berkhutbah, beliau mengatakan amin. Naik tangga yang kedua beliau pun mengatakan amin. Naik tangga yang ketiga beliau pun mengatakan amin. Para sahabat heran. Selesai salat Idul Fitri, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi tadi? Engkau lain dari biasanya. Kenapa engkau katakan amin, amin, amin 3 kali?" Rasulullah mengatakan, "Arada alayya Jibril." Datang kepadaku malaikat Jibril ketika akan aku naik tangga tadi, dan dia berkata kepadaku, "Ya Muhammad, di hari baik ini aku akan berdoa kepada Allah dan tolong kau aminkan." Apa doa? Ketika naik tangga pertama beliau mengatakan, "Ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu dhanbuhu." Celakalah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan namun dosanya tidak diampunkan. Allah membuka rahmat dan ampunan seluas-luasnya. Dia bercurah-curah turun laksana hujan yang sangat lebatnya. Tidak bisa kita ambil sebagian sedikit pun dari rahmat itu. Itu kata malaikat Jibril adalah orang yang celaka. Amin, kata Nabi. Yang mendoakan malaikat dan pemimpin malaikat, yang mendoakan, yang mengaminkan adalah Nabi dan pemimpin para anbiya. Begitu naik anak tangga yang kedua, malaikat Jibril mengatakan, "Ba'uda man dzukirta indahu falam yusalli 'alaika." Celakalah orang yang engkau disebut namamu ya Muhammad, dia tidak pernah bersalawat kepadamu. Itulah orang-orang yang lupa jalan ke surga. Dia lupa dengan jasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dia bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita terhadap orang yang pernah berjasa dengan kita, para pejabat, para pimpinan, siapapun dia, maka kita kunjungi ketika Idul Fitri. Kita teringat wajahnya ketika disebutkan. Tetapi kenapa kadang-kadang kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan namanya, kita tidak pernah bersalawat kepadanya. Itulah orang-orang celaka, kata malaikat Jibril. Amin, kata Nabi. Dan ketika naik tangga yang ketiga, malaikat Jibril berdoa, "Ba'uda man adraka abawayhil kibar ahaduhuma aw kilahuma walam yudkhilahul jannah." Celakalah orang yang memiliki kedua orang tua yang masih hidup atau salah satunya masih hidup namun tidak masuk surga. Apa sebab? Karena tidak berbakti kepada orang tuanya itu. Itulah orang celaka, kata malaikat Jibril. Amin, kata Nabi. Ada orang yang memiliki orang tua yang sudah tua dan renta, kedua-duanya atau salah satunya yang masih hidup, namun sebab dia tidak berbakti pada kedua orang tua itu, dia tidak masuk surga. Dia sia-siakan kesempatan emas itu. Padahal doa orang tua sama halnya dengan doa Nabi kepada umatnya. Dan redha Allah terletak pada redha kedua orang tua. Redha Allah fi redhal walidain. Dan doa mama kita adalah keramat hidup yang bisa menentukan akan jalan hidup kita. Kaum muslimin, dalam Al-Quran Allah sering mengulang-ulang kalimat alladzina amanu wa'amilus shalihat. Selalu diulang-ulang. Allah mengulang-ulang aqimus shalah wa atuz zakat. Tunaikan salat, kerjakan salat dan tunaikan zakat. Tapi ternyata ada ayat juga yang sering Allah iringkan. Apa itu? Anishkurli wali walidayya. Bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada orang tuamu. Dalam ayat-ayat dikatakan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Allah telah menetapkan janganlah menyembah kalian kecuali kepadaku, kata Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Hatta umpama orang tuamu itu berbeda akidah sekalipun,
janganlah engkau durhaka kepada mereka, tetaplah berbakti kepada mereka. Wa qul lahuma qawlan ma'rufa, berkatalah kepada kedua orang tua dengan ucapan yang baik. Kaum muslimin rahimakumullah, ridallah fi ridal walidain, keridhaan Allah terletak pada redha kedua orang tua. Banyak kita saksikan, sejarah telah menceritakan orang-orang yang sukses karena doa kedua orang tuanya. Ada satu kisah yang sangat masyhur zaman Rasulullah, namanya Uwais Al-Qarni, seorang pemuda dari Yaman yang miskin, tapi dia sangat terkenal di langit dan menjadi wali daripada wali-wali Allah. Tidak ada amalan utamanya. Kisah itu sangat masyhur, bisa kita cari di berbagai literatur, dan ternyata dia adalah amalan utama tidak lain dan tidak bukan adalah bakti kepada ibunya yang sudah tua waktu itu. Maka itu Idul Fitri inilah momentum kita untuk silaturahim dengan orang tua utamanya, dengan kerabat, dengan handai taulan. Pasca ini mari kita saling halal bihalal, saling memberikan kemaafan dan saling meminta maaf. Allah berikan 100 rahmat bagi orang yang saling bermaafan, tetapi Allah berikan 90 dari 100 itu kepada siapa yang awal mula meminta maaf. Maka itu silaturahim, silaturahim dan silaturahim. Nabi SAW katakan dalam sebuah hadis, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahmin. Allah tidak akan menurunkan satu rahmat yang di satu kaum itu ada orang yang memutus tali silaturahim. Asbabul wurud hadis ini ketika Rasulullah duduk di Masjid Nabawi. Rasulullah mengatakan, janganlah duduk bersamaku orang yang memutus silaturahim. Nabi tahu di situ ada orang yang memutus silaturahim. Sampai 3 kali dia mengatakan, jangan duduk bersamaku orang yang memutus silaturahim. Tiba-tiba seorang sahabat berdiri dan dia pulang ke rumahnya. Ternyata dia sudah lama tidak bertegur sapa dengan bibinya. Dia pun minta maaf dan datang kembali kepada Rasulullah dengan wajah yang berseri. Dia pun menceritakan kejadian tadi. Sesungguhnya dia sudah lama tidak bertegur sapa dan tadi dia telah minta maaf pada bibinya. Rasulullah pun sangat senang dan Rasulullah mengatakan, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahmin. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun pada satu kaum yang di situ ada yang mutus tali silaturahim. Mari lihat keluarga kita, adakah yang tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari? Mari lihat kantor kita, apakah ada yang tidak bertegur sapa sudah lama? Maka itu inilah momen yang paling tepat kita saling memberi maaf dan saling meminta maaf, karena tidak ada jaminan kita bisa meninggalkan dunia ini sebelum kita minta maaf. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dengan istighfar, tapi hak sesama Bani Adam tidak bisa kecuali minta halal dan minta maaf. Suatu hari di depan Masjid Nabawi ada orang membawa jenazah. Rasulullah bertanya, siapa dia? Nabi tidak kenal siapa jenazah yang dibungkus itu. Sahabat-sahabat berkata, dia fulan bin fulan ya Rasulullah, dia orang baik. Sahabatnya lain mengatakan dia orang baik. Semua yang hadir di situ mengatakan dia orang baik. Maka apa kata Nabi? Kalau kalian semua menyaksikan dia orang baik, maka dia akan mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita seperti halnya doa Nabi Ibrahim, disebut-sebut kebaikan kita di akhir hayat kita. Pasca kita meninggal dunia, orang mengatakan, oh bapak itu orang baik, ibu itu orang baik. Jangan kita meninggalkan suatu tempat dan meninggalkan dunia ini mengatakan, oh beliau itu orang jahat, beliau itu orang yang sangat tidak mengenakkan. Maka doa-doa orang banyak itu insya Allah menentukan tempat kita di tempat kita yang selanjutnya. Karena memang pada hakikatnya kita ini tidak pernah mati. Kita hanya pindah alam saja, dari alam azali ke alam rahim, ke alam dunia, ke alam barzakh, dan ke alam keabadian di hari kiamat nanti. Dan kita semua pasti kembali ke sana. Maka itu jangan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan menangis. Imam Syafi'i mengatakan, "Wulidta ya ibna Adam bakiya wan nasu haulaka yadhakuna surura." Wahai Bani Adam, wahai manusia, engkau dilahirkan dalam keadaan menangis, sementara orang tuamu, kakek nenekmu tersenyum melihat kehadiranmu. Ibu kita yang bertarung nyawa dengan darah dan air mata ketika melahirkan kita tersenyum begitu melihat kita lahir.
maka upayakan, kata beliau, fajahid li nafsika fi yaumi mautika iza bakau, maka upayakanlah ketika engkau meninggalkan dunia ini, orang-orang menangis karena kehilanganmu dan engkau tersenyum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ja'alallahu wa iyyakum minal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahil jabbaril qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, khaliqil jannati wan nar. Ahmaduhu 'ala ma jalla lana minan ni'am wa jannabana minan niqam. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن الله تعالى قد قال في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اجعلنا من المتقين والشاكرين والراشدين والأعيدين والفائزين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.